menggiurkan gitu ya. Kerja jadi sales alat kesehatan. Oh iya. Percaya tidak percaya? Oke, percaya tidak, itu yang terjadi. Kalau penghasilan, Oke. nah kalau tadi kan istri 4 kali lipat oke. nih. Jadi setelah jadi jurnalis Masih. masih ya. Dan kelihatannya ini dengan hati nih. Menjadi gurunya dengan hati. Dengan hati. Pertanyaannya, Iya. kalau sudah demikian, kenapa kemudian beralih jadi jurnalis? Halo teman baik semua, my friends ya. Iya, acaranya mana? Gitu aja ya. Selamat ketemu lagi di podcast Gitu Aja bareng saya Gusti Rai. Kalau ada yang nanya nih acara apa ya gitu aja, terserah saya. Saya mau mengundang menurut saya narasumber yang penting ya bagi pengetahuan kita, dan kali ini paling menyenangkan buat saya. Jadi saya mengundang kali ini jadi narasumber walaupun dia biasanya dia yang bertanya-tanya ya kan, atau mewawancarai orang. Kita panggil aja nih ya, Bli Surya Kencana. Ya, panggilannya siapa? Surya. Surya boleh, Kadek Oke. boleh. Iya. Ini sangat mencerminkan ya, namanya Surya ya. Perwajahannya Gelap ya. bukan saya yang ngomong ya. Beliau ini adalah jurnalis ya kan, wartawan di salah satu media Bali. Boleh saya sebutin lah, terserah saya, orang acara-acara saya ya kan. Radar Bali ya kan. Dan Radar ada Bali. beberapa, tapi saya curiga beberapa media-media online siluman ini beliau ikut turut serta di dalamnya. Tapi nggak tahu, kita tanya aja. Kenapa saya mengundang wartawan? Karena saya psikiater, saya tuh suka gini. Orang yang mantap jiwa itu biasanya bisa memandang dari berbagai macam perspektif. Nah, kalau jurnalis, wartawan tuh saya nilai hebat ya. Bisa menilai dari berbagai macam sudut. Jadi satu berita itu bisa dilihat dari mana-mana nih. Konfirmasi dari menurut ini jadinya begini. Begini ya kan. Jadi komprehensif. Gitu sih cita-citanya. Walaupun nanti kita tanya juga. Ada kekecewaan-kekecewaan lah. Kadang-kadang berita sekarang terlalu instan gitu. Isi sama judul kadang-kadang nggak nyambung dan sebagainya ya kan. Tetapi ini bukan hal yang serius. Kita mau ngobrol-ngobrol aja ya kan. Terutama di masa pandemi gitu ya. Ini udah berapa lama di Radar Bali, di Surya? Di Radar Bali itu saya masuk bulan Juli 2015. Wah, Iya. udah lewat 5 tahun ya. Sudah lewat 5 tahun. Sebelum itu juga memang sudah jurnalis. Sebelum itu saya guru SMA. Guru SMA. Iya. Wah, ini ada hubungan sama apa namanya, komedian itu, Cagur ya kan? Ya calon guru-guru juga itu kan. Ya guru. Nah, gimana ceritanya tersesat dari, bukan tersesat ini, kembali ke jalan yang benar jangan-jangan? Saya berpikir lebih pada ini ya, lebih pada ke jalan yang benar mungkin ya. Dari sisi yang lain ya. Ya menjadi guru itu menyenangkan ya. Karena memang basic saya itu jurusan Pendidikannya apa dulu? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Ganesha. Sebentar dulu, saya pengen tanya dulu. Sekelas berapa orang? Waktu itu saya sekelas di bangku kuliah itu 27 mahasiswa. Oh, keren. Saya Sedikit. nanya itu sengaja karena kalau di zaman saya kayaknya nggak sampai 2 digit. Kalau di Udayana ya. Tapi ini udah prestasi 27 orang ya kan? Ya, tapi dalam perjalanan ya tidak semuanya juga barengan. Oh kan. gitu. Oke. Pada akhirnya berapa? Pada akhirnya saya lupa berapa. Tapi 2 digit lah ya, tetap 2 ya. digit tetap. 2 digit. 2009 tamat S1, S2-nya 2014. Tapi sehat waktu milih jurusan itu. Sebenarnya inilah kecelakaan ya. Saya seharusnya kalau mau mengatakan ya yang dicari adalah income atau pemasukan, ya pilihan untuk menjadi kayaknya itu nomor sekian. Nomor sekian. Cuman tapi apa yang membuat memilih itu? Karena dulu kebetulan saja gitu. Jadi saya melamar waktu itu namanya PMDK ya. PMDK ya lulus. Waktu itu Undiksa itu masih bernama IKIP Negeri Singaraja. Jadi belum Undiksa. Belum Undiksa. Saya jalan 1 tahun baru ada peralihan. Berarti perubahan. Setelah Surya masuk jadi Undiksa. Jadi Coba Undiksa. kalau nggak masuk, nggak jadi Undiksa itu. Iya. Jurusannya sastra, bukan sayangnya ya, bukan pendidikan sayangnya, tapi bahasa maksudnya dan sastra Indonesia. jarang kan orang mencari memang untuk hal itu, dan nggak ada bayangan sebenarnya mau jadi apa waktu itu.
Kebetulan itu karena ya saya suka sama sastra Indonesia. Jadi 2015 sempat puisi saya Wayan ya. Sempat juara 2 tingkat nasional ya. Itu menyisihkan sekitar 1.800 puisi yang lain ya. Itu yang juara 1 dulu Faisal Syahresa namanya. Dari Jawa Barat. Saya juara 2, juara 3 dari Madura waktu itu. Ya karena nasional itu ya. Nasional. Ya karena itu pengaruh dari literasi ya. Jadi biasa baca. SMP saya sudah baca novel Saman karya Ayu Utami itu. Tahu itu, saya baca itu. Ada di perpustakaan sekolah. Ya, itu kelas 3 SMP sudah baca itu. Jadi setelah itu baca Ziarah karya Iwan Simatupang. Nah setelah itu juga baca-baca yang lain. Nah, jadi suka jurusan itu. Saya tidak membayangkan dulu bahwa jadi awalnya hobi. Awalnya hobi ya. Tapi memang ketika sampai di sana banyak juga dosen yang bagus ya. Di samping juga ada juga kalau keluarga mendukung waktu itu. Keluarga tidak tahu sama sekali. Artinya begini, saya juga ikut tes di STPDN waktu itu. Zaman saya itu ada yang tidak usah tes, itu lulus. Tidak hadir di lokasi tes, lulus. Itu zaman itu ya. Sekarang mungkin lebih bagus. Ya jadi hampir menjadi camat ini. Ya memang kan tidak ada di bukannya gimana maksudnya STPDN di zaman saya itu lekat nanti tamatnya jadi camat ya kan. Ya memang ada keinginan untuk menjadi kaya lewat bangku kuliah dulu ya. Jadi kan jurusan yang ikatan dinas seperti itu memang menjadi nggak keluar uang tetapi nanti bisa kerja. Oke, itu pun karena ikut teman ya. Jadi pilihan kedua waktu itu di Undiksa. Akhirnya saya memutuskan untuk ke Undiksa. SPP masih 350.000 per semester. Iya, per semester. Murah kan. Jadi saya aja kedokteran, tapi kita agak beda zaman kan. Udah setengah dasawarsa. Tapi kalau saya SPP 600.000. Masuk kedokteran itu 2 juta. 2 juta ya. Iya. Kalau sekarang berapa? Berapa ya? Nggak bisa dihitung ya kayaknya. Baik ya, setelah itu akhirnya ketemu, mungkin tuh saya kuliah di Undiksa Singaraja itu memang ditakdirkan untuk bertemu istri saya sekarang. Oh, jadi ketemunya di kuliah. Di kuliah. Satu jurusan? Beda, dia jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Jadi mungkin saya ditakdirkan ke sana memang karena saya ditakdirkan untuk punya anak bernama Putu Uma Bumi dan Kadek Raya Matahari itu. Jadi kalau tidak kuliah di sana ya enggak ketemu istri sekarang. Ya. Itu hikmahnya ya. Jangan-jangan masuk yang pilihan pertama jadi berita. Jadi ya dulu pengalamannya ketika IP saya lumayan besar ya, jadi saya lulusan terbaik nomor 2 di Undiksa. Ya. Ada apa Anda dengan juara 2 ya? Entahlah. Jadi waktu itu Putu Chandrawati yang indeks prestasinya terbaik, yang kedua. Jadi saya pikir jadi daripada menjadi saingan ini lebih. Enggak, dia bahasa Inggris jadi beda. Oh, beda. Dia sekarang istri polisi. Saya pikir yang jadi istri sekarang bukan, itu berbeda. Itu teman sekelas istri saya. Jadi saya pikir dengan indeks prestasi seperti itu akan mudah menjadi dosen. Saya pikir targetnya dosen, makanya kuliah S2. Kuliah S2 lagi? Kuliah S2, karena kan syarat administrasinya kan harus kalau itu. Jurusan sastra sama ada ya? Ada. Jadi keinginan sebenarnya ke sana ya, karena memang saya menilai karena pergaulan saya adalah dengan kawan-kawan yang memang menggeluti dunia sastra senyatanya ya, tidak hanya di bangku akademis. Ya jadi saya pikir ya saya mampu untuk mengambil peluang itu ya. Ya dibuktikan dengan ya memang saya berprestasi di bidang itu gitu loh. Masuk akal. Sangat masuk akal, tapi memang kadang-kadang rencana ya harapan dan keinginan kita dengan realita yang terjadi itu berbeda ya. Jadi ya mungkin ada yang lebih baik dari saya. Saya nggak bilang kegagalan ya. Ketidakcocokan antara rencana dengan kenyataan ini dihadapi dengan
ada perih-perihnya apa gimana? Tidak, saya tidak merasa perih, saya tidak merasa apa begitu ya. Jadi ya gagal itu ya karena memang saya berpikir saya tidak jodoh di sana atau tidak memiliki kualifikasi di sana begitu. Saya berpikir ya kalau memang tidak ada nggak tes. Merasa rugi, udah S2. Enggak ya lah. kan? Kenapa enggak rugi? Tetap ya. Tetap ya kalau saya nggak kuliah di sana saya nggak ketemu sama ibu istri saya sekarang. Gitu. Itu jadi sebenarnya ke sana bukan cari titel ya, tapi cari jodoh, ya kan? Ya. Nah, begitu perjalanannya singkat kata ya. Saya jadi guru itu sekitar 5 tahun dari 2009. Itu honorer itu. Itu tetap. Saya honorer itu hanya sekitar 6 bulan aja. Wah, kan 6 bulan itu kurang, sangat beruntung. 6 bulan kurang bahkan. Itu di mana? Itu di SMA Laboratorium Uniksa Singaraja. Oh, di Singaraja. Jadi kebetulan waktu itu ketua yayasannya Prof. Imade Sutamo. Jadi beliau tahu saya senang gitu, saya istilahnya saya pengen belajar dan sebagainya. Dan memang ya terkejut juga sih ya ketika terima honor pertama guru itu 350.000. 350.000 per bulan. Itu cukup bayar SPP kuliah itu. Cukup ya, tetapi untuk hidup ya sangat kurang, kecil. Tapi waktu itu saya mengatakan 350 saat itu tahun berapa itu ya? Itu 2009 itu sudah kecil. 2009. Itu kebetulan. Baru itu. Iya, baru dan segitu memang. Dan akhirnya memang ya saya tunjukkan prestasi lah. Jadi semenjak saya mengabdi di sana, jadi pegawai tetap juga, sudah punya nomor induk pegawai. Sampai 2014 ya di sana ya, ya sekitar 60 prestasi sudah saya sumbang ke SMA itu. Ya beberapa sekarang siswa saya bahkan sudah punya buku. Seperti Mokge itu. Saya yang belum punya bahkan. Ya jadi begitulah. Artinya prestasi itu yang saya maksud ya Jadi prestasi guru kan kalau muridnya kemudian ya, jadi. Capaiannya sudah sampai tingkat nasional. Dulu ada lomba namanya Equilibrium Theater Kompetisi ya. Fakultas Ekonomi Udayana itu kita juara 1 nasional. Aktornya juara 1 dan kita akhirnya memberanikan diri pentas ke Semarang. Dan itu saya kelola dulu para siswa saya, kita jualan kupon bakso tulang lunak untuk nambah-nambahin biaya dari bantuan pihak yayasan dan sekolah. Seperti itu. Jadi kita naik bus ke Semarang, balik jualan bakso. Kita kerja sama bakso tulang lunak. Kebetulan ada dulu dagang bakso tulang lunak di daerah Jalan Gajah Mada, Buleleng ya. Buleleng. Jadi di sana kita situ. Biasalah zaman itu gitu kan, kalau mau berangkat acara biasanya. Jadi sudah sampai tahap seperti itu ya. Jadi ya itu menjadi membanggakan kan. Itu menjadi ada dalam hati gitu. Itu menjadi catatan tersendiri sih, di samping juga ya beberapa aktivitas lain yang saya pikir edukasi atau pendidikan sebenarnya adalah hal seperti itu gitu. Tapi memang benturan-benturan yang terjadi ya pada akhirnya membuat saya pribadi ya dalam hati tidak mau mengawas ujian nasional. Ya. Ada apa nih dengan ujian nasional? Karena realitanya yang terjadi adalah kita tidak boleh memarahi siswa ketika mencontek ketika ujian berlangsung. Ini realita. Jadi capaian-capaian siswa yang lewat ujian nasional itu ya itu sandiwara belaka. Ini saya loh menuturkan dan saya saksi mata. Saya pernah ngawas di beberapa sekolah negeri di sana waktu zaman itu. Ya karena sekolah juga dituntut ya supaya hasilnya juga baik. Ya padahal itu kan rekayasa aja, sama seperti ketika ada siswa dengan nilai tertinggi lalu tiba-tiba dia dites oleh pihak independen lalu tidak bisa menjawab apapun, itu apakah itu pendidikan yang kita inginkan? Iya, saya ingat tuh di zaman-zaman UNAS itu dari berita ya. Hasil yang paling jujur itu di NTT. Itu ya. Jadi kenapa kemudian dia paling jelek gitu. Jadi begitu maksud saya adalah jadi kekecewaannya itu karena itu.
Saya tidak kecewa sih sebenarnya. Saya hanya mengatakan bahwa realitanya seperti itu. Kalau saya kecewa, kepentingan saya juga sebenarnya tidak ada ya. Karena saya sudah memilih ruang yang untuk mengobati itu. Jadi saya dulu pernah mengatakan kepada siswa kalau memang seperti itu ya terjadilah, tetapi dalam proses tolong jangan dengan saya tidak ada kepalsuan. Begitu. Mungkin nanti beberapa siswa yang pernah saya didik di sana ya mendengar podcast ini, mereka akan sepakat karena memang di kelas saya selalu mengatakan seperti itu. Dengan saya tidak ada kebohongan. Terserah nanti. Dan kelihatannya ini dengan hati nih, menjadi gurunya dengan hati. Dengan hati. Pertanyaannya, kalau sudah demikian, kenapa kemudian beralih jadi jurnalis? Jadi begini, ketika saya selesai sudah jadi pegawai tetap, ya kan, guru tetap di sana, berprestasi, dan kayaknya bukan hanya berprestasi, tapi passionnya di situ, ada kebanggaan di situ. Saya menikah Januari 2014, istri saya bekerja di Denpasar. Dia bekerja kebetulan di sekolah internasional tertua di Bali ya, Bali International School, sekarang bernama Bali Island School. Peluang yang baik. Gajinya Oke. Gajinya itu berapa kali lipat waktu itu 4 kali lipat dari gaji saya. Ya, waktu itu ya begitu. Jadi hitung-hitungannya karena saya asli dari Dalung, kalau saya tinggal di Buleleng, lalu istri saya kerja di sini, lalu saya ajak istri saya ke Buleleng untuk mohon maaf untuk penghasilan yang kami punya rencana ke depan itu tidak memadai. Jadi saya harus memutuskan waktu itu dan keputusan tegas yang pertama adalah menikah di Januari 2014 setelah kami menjalani tali asmara ya dari 1 Juli 2006. Jadi 8 tahun kami pacaran. 8 tahun ya? Oke. Dengan riak-riaknya. Oke. Saya nggak nanya ini. Kita nanti jadi lambe turah ini kalau nanya begitu. Lanjut setelah itu menikah. Ya akhirnya saya di pergantian tahun akademik ya di tahun yang sama di 2014 saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri. Setelah itu sempat jadi. Tapi kan biasanya kalau jadi guru SMA kayak masalahnya adalah masalah tempat supaya kumpul pindah ke Denpasar biasanya kan karena sudah hamil istri waktu itu. Itu pertimbangan maksudnya kan psikologis ya. Akhirnya jadinya juga guru SMA juga di sini. Iya, saya sempat jadi kepala sekolah juga. Oh ya? Sempat kepala sekolah SMP ya. Ini kayaknya bikin berdebar-debar banyak murid ini ya. Kepala sekolah SMP. SMP sempat, tapi hanya beberapa bulan saja. Ya, karena mohon maaf waktu itu karena SMP-nya saya tidak sebut namanya ya. SMP-nya baru berdiri, siswanya sedikit. Dan kebetulan waktu itu swasta ya? Swasta. Kebetulan waktu itu ada lomba penulisan artikel. Hadiahnya itu ke Jepang. Itu ke prefektur Chiba waktu itu ya, di daerah sana, negeri Sakura. Saya menang gitu loh. Hadiahnya ke sana gitu. Hadiahnya ke sana, saya minta izin sama pihak di sana gitu. Tidak dapat izin. Padahal saya dapat kesempatan. Harusnya kan diklaim, wah ini hebat nih. Iya, kan, tapi mungkin karena waktu itu staf pengajarnya sedikit ya, jadi saya juga maklumi ya. Jadi saya mengundurkan diri. Akhirnya tetap berangkat. Selama 1,5 minggu di sana. Di sana saya ketemu beberapa kawan wartawan yang juga ikut ke Jepang. Ada Yudi Karnaidi namanya, wartawan Bali Pos. Ada siapa saya lupa ya dari Bali TV. Jadi ya di sana saya lihat kerja wartawan. Meskipun sebenarnya di Buleleng teman-teman saya juga wartawan. Ada Madi Atnyana Ole ya, wartawan senior Bali Pos. Jadi begitulah gitu loh. Jadi mengalir aja. Nah, setelah berhenti dari sana, pulang dari Jepang,
akhirnya beli Bali Pos, lihat lowongan kerja. Lihat lowongan kerja. Iya, karena pulang dari sana nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, sementara istri sedang hamil besar waktu itu. Nah, meskipun ada tabungan waktu itu ya. Jadi lihat lowongan pekerjaan, ketemulah yang menggiurkan gitu ya. Kerja jadi sales alat kesehatan. Oh ya. Percaya tidak percaya, oke. Percaya tidak, itu yang terjadi. Tapi tidak lama juga, hanya 6 bulan waktu itu ya. Jadi ternyata saya punya kemampuan merayu orang untuk membeli alat kesehatan. Ya jadi membuktikan bahwa jurusan sastra ini juga berguna untuk marketing. Ya, tapi ya di lapangan ya kita mengalahkan diri sendiri ya, malu gitu loh. Titel S2 lo jualan alat kesehatan ke gang-gang sempit, menyapa setiap orang. Itu sampai ke daerah Gianyar, daerah Ubud, di Sanur, ketemu sama orang yang mungkin kenal sama keluarga saya gitu. Tapi di sana saya belajar hikmahnya itu mengalahkan rasa malu itu, menaklukkan diri sendiri, masuk ke rumah orang dan sebagainya. Istilah di apa? Sales tuh pitching ya. Pitching kalau terjual, closing dan sebagainya. Itu saya alami ya. Apalagi kalau sales itu kan kalau di kampung-kampung dipikir bahwa ini penipuan, ini apa ya kan? Iya benar. Tuh. Endingnya orang tua saya meninggal di Maret 2015 ya. Jadi waktu begitu cepat berlalu ya, 2015 meninggal. Akhirnya saya karena sibuk waktu itu nggak sempat melanjutkan di sana. Padahal sudah punya yang di bawah ya. Punya downline gitu ya. Ya, punya orang yang diajak kerja lah. Akhirnya saya tinggalkan. Nah, setelah itu saya membuat lamaran lagi ya ke sekolah-sekolah semuanya. Jadi mau jadi guru lagi. Mau jadi guru, nggak ada pilihan. Mau jadi dosen, nggak ada yang jawab gitu loh. Padahal tulisan saya banyak. Ternyata saya nggak tahu, mungkin syarat jadi dosen dalam itu mencari mungkin pekerjaan itu tulisan itu kelihatannya prestasi IP mungkin nggak perlu. Yang mungkin perlu itu prestasi orang tua mungkin ya. Kalau mau jadi dosen atau apa. Jadi nggak enak ngobrolin. IP saya kecil, orang tua saya nggak bantu juga gitu. Syukur ya. Ya jadi begitu realitanya. Jadi saya berpikir, loh gimana caranya ini? Karena saya harus juga ngantar istri ya. Istri nggak berani bawa sepeda motor ya. Syukur ada ojek online sekarang ya. Jadi kadang-kadang nggak bisa dia numpang. Nah jadi saya berpikir apa pekerjaan yang santai. Jadi saya pilih jadi wartawan gitu. Wartawan santai? Dalam pikiran saya santai gitu loh. Karena ya apa ya, dulu saya lihat teman-teman saya yang jurnalis semua santai-santai gitu. Karena pas ketemu ya dia lagi santai. Ya lagi santai ya, mungkin begitu. Nah akhirnya masuk ke dunia itu. Saya melamar itu di media mainstream ya. Ada 4. Ada yang sekarang tempat saya bekerja, Jawa Pos Radar Bali. Saya ngelamar juga di Bali Pos. Saya melamar di Nusa Bali dan Tribun Bali. Kalau di Tribun kayaknya itu semua yang ada di Bali ya. Iya. Jadi Tribun itu jelas-jelas sudah menolak saya karena usia saya sudah lewat. Waktu itu usia saya 29 ya. Jadi yang muda. Yang Bali Pos manggil, Nusa Bali manggil, Radar Bali manggil, semua manggil itu. Saya putuskan di Radar Bali setelah meminta masukan juga dari kawan wartawan yang lebih senior. Begitu. Akhirnya bekerjalah saya di sini. Ingat nggak berita pertama yang diliput itu apa? Kan hari pertama nih. Iya. Kan? Jadi berita wartawan pertama itu saya meliput kasus pencurian di Polsek Denpasar Barat. Oh jadi kriminal. Kriminal. Jadi ujian khusus di tempat saya bekerja, ujiannya memang pertama itu di pos kriminal. Karena mobilitasnya tinggi ya. Jadi kita kalau ada misalnya, mohon maaf ya, ada kasus pembunuhan, kita harus ke TKP. Kita harus ke tempat kejadian perkara. Nah, di sini ilmu jadi sales itu penting ya. Muka tebal, gitu kan, nanya kanan kiri, ya kan? Ya, lebih pada mungkin hubungan mitra ya, bermitra, link istilahnya ya. Jadi ya memang kita harus dekat dengan kawan di kepolisian, kawan di
TNI ya, terus kawan juga yang di lapangan, masyarakat dan sebagainya. Di sana akhirnya saya merasa menemukan hal-hal baru. Jadi punya banyak teman dan sebagainya. Ya, wartawan kan ketemu orang baru kan biasanya kan. Jadi kalau ditanya nih profesi ya dari guru SMA, kepala sekolah, sales, ya kan, sales, apa lagi tadi itu ya? Ya terakhir itu. Terakhir akhirnya jurnalis. Kayaknya kemampuan jurnalis ini dalam bayangan saya disempurnakan oleh pekerjaan awal. Akhirnya saya sepakat dengan hal itu ya, karena memang. Tapi pernahnya di bagian mana aja nih? Kriminal pernah. Terus? Saya di semua pos sudah pernah. Karena apa sih adanya sastra budaya ada. Ya. Terus? Ada juga di pengadilan. Olahraga pernah juga semua. Karena saya pernah jadi wartawan floating. Istilah di kantor saya ya. Jadi floating itu setiap yang libur saya ganti. Hari Senin libur misalnya hiburan, saya ke hiburan, seni dan budaya. Kalau Selasa misalnya olahraga. Dan ini harian kan? Jadi hari itu harus dapat ya. Berapa berita? Kalau kolom waktu itu ya di tahun 2015, 2016, 2017 itu ada kolom kalau hiburan itu 1 halaman. Jadi harus ada sekitar kita semua isi. Iya, harus ada sekitar 5-6 berita. Plus dalam foto, 1 hari. Plus fotonya dalam 1 hari. Olahraga juga begitu. Dalam bayangan saya kalau nggak dapat berita kita harus buat berita tuh. Tidak bisa. Jangan sampai gitu. Maksudnya berita kriminal kurang nih, kita bikin kriminalitasnya ya kan jadi berita gitu kan. Makanya link itu penting. Stres itu gimana? Jadi kadang-kadang kalau di kriminal ya atau di peristiwa lah untuk trade news itu memang cepat-cepatan. Kalau dulu zaman saya masuk awal media online masih sedikit. Juga yang seperti yang info-info itu sekarang masih sedikit gitu loh. Jadi memang pertaruhan untuk mengejar itu tinggi. Tapi memang ketika lama-lama sudah melalui itu kejenuhan muncul. Jadi muncul keinginan untuk merunning berita, investigasi lah. Nah, saya pernah. Jadi yang tahan lama. Ya, saya sendirian dulu pernah menulis tentang kasus asusila di sebuah sekolah swasta di Denpasar. Sampai akhirnya. Ya kalau nggak salah Peguyangan ini bukan ya? Bukan di lagi. Daerah Tukadukadan. Sampai akhirnya pelaku ditangkap terus di. Jadi begitu ya, berita itu bisa. Iya, bisa. Begitulah energi dari berita itu. Di samping juga harus mencerdaskan dan sebagainya. Iya. Terakhir ini di bagian mana? Saya sekarang di bagian ini ya. Jadi redaktur saya namanya Rosihan Anwar mempercayakan saya. Saya tahu itu. Ya, mempercayakan saya untuk jadi asistennya. Jadi sudah membantu dia untuk mengedit berita, ngurus halaman mulai sekitar 2 bulan jadi yang lalu. Jadi nggak terjun langsung? Terjun tetap. Rangkap ini. Terjun tetap. Membantu halaman juga tetap ya. Jadi kalau terjunnya yang floating tuh enggak kan? Enggak, ke lokasi. Jadi khusus untuk bagian apa nih? Kan dibagi kan biasanya. Jadi di samping cetak kita juga punya online ya. Jadi sering kalau saya sadar kawan saya di kantor tidak terjun ke sana, saya ke sana gitu. Tapi kalau sudah ada kawan saya nggak ke sana. Oh, ngisi ruang kosong. Jadi di politik dan ekonomi ya. Politik dan ekonomi. Tapi dari sekian banyak bagian pos paling menikmati itu di mana? Sebenarnya seluruh segmen itu ada ininya, ada plus minusnya ya. Kalau paling menikmati itu dari segi rasa loh ya. Kalau basic sih sebenarnya saya budaya ya. Sebenarnya budaya. Tapi ya, memang yang lebih di sana tidak ada intrik dan ya tidak ada intrik-intriknya. Jadi tapi bukankah intrik itu yang bikin kadang-kadang jadi sedap? Makanya di politik asik, di
ya hukum dan kriminal juga asik ya. Jadi ada tantangan khusus di sana sebenarnya. Dan saya termasuk orang yang baru menekuni bidang ini ya. Tapi memang seperti yang Bung Agung bilang tadi ya, saya sebut Bung aja. Jadi memang ditunjang ya. Jadi kita memang mempelajari tata bahasa baku bahasa Indonesia. Jadi nggak kesulitan ya dalam menulis. Sama sekali tidak. Ya saya bayangkan kalau anak-anak muda zaman sekarang yang biasa nulis di medsos suruh bikin berita kayaknya iya gitu kan. Iya susah. Artinya memang sampai maksudnya, tetapi secara kaidah jurnalistik enggak ini ya kurang ya, tidak sampai gitu jadi. Ya, tapi kita ngomongin gini loh. Sekarang kan pandemi. Sebenarnya jurnalis tuh ada dampaknya nggak sih buat jurnalis? Salah satu kawan kami itu meninggal karena COVID-19. Oh, ada ya? Ada ya. Putu Arta Yasa namanya. Beliau sebenarnya mengelola media online Bali Puspa News, meninggal karena COVID. Ya beberapa kawan juga positif, tapi sudah sembuh ya, syukurlah. Itu sembuh. Untuk kesehatan. Tapi dalam hal bekerja terpengaruh juga nggak? Kami dulu ada kewajiban wajib tanda ini caps lock ya ke kantor, tapi itu sekarang tidak. Yes, itu ya. Ya, belum tentu yes juga, tetapi karena memang interaksi antar kawan itu dibutuhkan. Ya ada juga pengaruh dalam aspek pemasukan ya. Jadi pemasukan kantor. Kebetulan saya juga dibantu di bidang ekonomi, ngurus advertorial, artinya ya iklan ya karena ekonomi menurun, iklan orang juga sedikit. Akhirnya pengaruh juga kepada. Tapi sampai pengurangan halaman gitu nggak sih? Saya nggak ngikutin sih. Ya, sampai pengurangan halaman. Begitulah realitanya. Dan kemudian kan ada nih, ya kan ini saya sampai sekarang sih namanya masih langganan ya. Kalau datang ke rumah sakit masih ada yang bawain tuh, chair ya kan. Makin lama jumlah media cetak makin sedikit. Ada dulu majalah mingguan ya, dua kali seminggu ya, olahraga yang pasti itu saya beli. Bola, skor. Hilang. Ya kan? Macam-macam. Hilang. Tapi menurut pandangan Surya sendiri gimana nih nasib media cetak ke depan? Optimisme untuk bertahan itu sangat mungkin ya. Ya sama seperti beberapa koran cetak di Amerika Serikat yang akhirnya hidup karena ya peristiwa Pilpres beberapa waktu lalu ya. Tumbuh lagi, sempat kolaps, tumbuh lagi. Jadi mungkin karena ada orang butuh berita. Karena online ini sebenarnya kan itu fitur ya. Itu aplikasi ya. Atau apalah istilahnya ya. Jenis beritanya juga sebenarnya beda kan. Kalau lihat kadang-kadang set cuman 2 paragraf, 3 paragraf. Pendalamannya tidak ada. Mungkin investigasinya mungkin kurang ya. Tapi juga ada beberapa media online yang menyajikan sudut pandang yang berbeda. Sebut saja mojok.co. Mulai lebih dalam. Dengan gaya yang kocak. Menyajikan sesuatu mungkin yang serius. Itu gaya mereka dan itu peristiwa baru ya dalam perjalanan pers ini ya di Indonesia, kehadiran dia. Sampai juga ada yang kanal-kanal berita yang sebenarnya online juga udah mulai dalam ya. Banyak karena memang wartawannya mantan wartawan media cetak rata-rata untuk bola dan tapi kalau orang lama kayak saya itu agak beda loh rasanya baca online itu dengan gitu ya, tuh. Makanya saya katakan gitu. Tadi optimisme media cetak bertahan itu sangat ada ya. Karena memang untuk instansi pemerintah masih sangat membutuhkan pertanggungjawaban berupa clipping dan sebagainya. Dan juga ada getaran yang berbeda ketika wajah kita nampang di kertas dengan pagi kalau lihat ya gitu ya, ada dengan nampang di online itu tapi beda. Berita baik lah ya. Kalau berita buruk pun mungkin ada juga yang ada yang menikmati begitu ya. Oke. Tapi nih ngomong-ngomong kan terakhir soal politik ya kan. Ngomong di politik ya. Saya tahu nih kalau ini kan harus melihat dari banyak sudut pandang. Saya tahu penulisnya satu orang juga, tapi wawancara ini jadinya berbeda. Ada benernya, nggak ada orang sepenuhnya salah itu kan nggak ada kan. Sepenuhnya benar juga nggak ada. Itu menariknya ya dalam menyajikan itu.
Tapi ada kenangan-kenangan yang unik nggak tuh kalau lagi di politik? Bedanya meliput di politik sama di tempat lain apa? Isu bisa kita mainkan. Itu isu bisa kita mainkan, tapi memang dengan cara yang bermartabat dan bertanggung jawab. Sudut pandangnya bisa. Jadi ya peristiwa politik itu kan sebenarnya peristiwa yang sangat menentukan hajat hidup orang banyak ya. Itu setelah kita di dunia itu bertemu banyak orang baik ya. Juga mungkin banyak orang yang memiliki kepentingan pribadi ya. Dan karena memang tujuan politik ya untuk kepentingan dan kemenangan, untuk merebut, mungkin menyalurkan hasrat mereka untuk membangun daerahnya dan sebagainya ya. Kalau dari sisi penulisan ini ya, dari segi profesi saya sebagai wartawan ya, memang peristiwa kan ada kegiatan diliput, oke kan gitu. Jadi peristiwanya ada, itu biasa. Tapi ketika misalnya contoh sekarang yang naik, yang lagi seksi itu isu babi. Ya. Nah, itu kan Komisi 2 DPR provinsi ya yang menaungi bidang itu. Nah, kita misalnya punya trust dengan anggota DPR yang mana kan? Yang kan kita juga menilai, oh ini secara personal sebenarnya kita punya preferensi juga ya. Punya preferensi ya, karena karena pergulatan pertemuan, ada diskusi dan sebagainya begitu. Akhirnya kasih aja dia komentar gitu. Ketika kita WA misalnya seperti yang saya tunjukkan tadi ke Pak Agung, saya sempat WA hari ini, saya sempat WA Arya Wedakarna untuk kasus. Nggak apa-apa ya disebut. Nggak apa-apa, karena ini memang terjadi kewajiban seorang jurnalis mencari konfirmasi apakah beliau berkenan misalnya untuk mengomentari kunjungan dari Badan Kehormatan DPD RI kemarin ke Bali gitu misalnya. Tapi sampai saat ini beliau belum menjawab. Bisa aja sibuk. Bisa sibuk atau apa, nanti mungkin akan atau dijawab. HP ini ya itulah jadi tanggung jawab kita ketika misalnya menulis berita ya harus ada konfirmasi. Ketika di politik ada persitegangan misalnya ya. Nah, dua orang. Cocok, gitu. Kadang-kadang kan kita punya preferensi dalam hati kan. Tapi gimana tuh mengelola itu kan? Kita tidak boleh memakai perasaan sejatinya. Yang kita pakai itu nilai. Nilai itu berbeda ya. Jadi perasaan itu mungkin ada unsur kedekatan, mungkin ya memang subjektif jadinya. Oleh karena itu memang kita perlu sekali mungkin kawan wartawan lain untuk kita ajak tandem agar kita bisa objektif kan begitu. Tapi pernah nggak misalnya dalam pilkada ya, saya kebetulan liput di kubu ini, teman liput di kita sampai kita hanya yang perang-perangan gimana? Begini ya, jadi khusus di tempat saya bekerja, jadi ada wartawan yang ditugaskan. Ya, misalnya ketika Pilgub 2018 itu ada kontestasi yang mempertemukan Bapak Gubernur kita sekarang, Bapak Wayan Koster Coace dengan Bapak Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra dan Ketut Sudikerto. Waktu itu sebenarnya di 2017 saya sempat membuat tulisan 6 halaman tentang Bapak Wayan Koster. Begitu. Tapi dalam perjalanan kantor menugaskan saya untuk di kubu yang lain. Karena di teman saya yang kebetulan di politik waktu itu ditugaskan di kubu Pak Koster. Sementara secara pribadi saya kenal begitu khususnya dengan Ibu Gubernur ya, Ibu Niputu Putri Swastini ya, karena dari 2006 saya sering bikin. Ya kan beliau dekat sama teman-teman dari sastrawan. Ya, bikin film pendek di kediaman beliau di Sembiran begitu. Jadi ada perasaan, aduh saya ditugaskan di yang lain. Apalagi mohon maaf, ayah saya juga secara kepartaian juga PDI Tulen di desa ya, gitu. Jadi gimana ya? Ya karena tugas kantor mau tidak mau yang ditugaskan kantor di sana ya kita di sana. Ya, berusaha aja. Ya semaksimal mungkin memberikan servis karena mohon maaf karena ada bayaran gitu loh, ada bayaran yang masuk ke kantor advertorial istilahnya gitu. Untuk membantu yang seremonial. Nah, tapi kalau dalam konflik itu kita tidak boleh memihak. Kita mirip ini sama dokter, apapun pilihan politiknya tetap diobati ya kan? Iya, begitu. Dengan baik ya kan? Jadi harus memberikan ruang yang sama antara
kedua belah pihak ini gitu loh. Itu penting loh. Saya mau cerita ya, pada waktu Pilpres nih terutama, orang tuh sampai nanya, dokter ini pilih mana dok? Gitu. Saya kan bingung. Kalau saya jawab, itu berpengaruh kan pada kepercayaan klien kita. Padahal sebenarnya kayaknya nggak ngaruh. Saya juga nggak pernah nanya preferensinya apa ya dan sebagainya. Ya, tapi dalam perjalanan memang kadang-kadang kita dicolek pamor istilahnya. Oh, kadang ditu, kadang di ini. Padahal sebenarnya secara hati ya mungkin nanti ada yang nonton. Saya sama sekali lebih mengutamakan itu karena tugas. Karena mengutamakan nilai ya, nilai. Jadi subjektivitas itu berusaha saya redam. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang pernah istilahnya ada ketidaksepahaman dengan saya gitu ya, itu sah-sah saja. Jadi kalau ada ruang untuk sebenarnya untuk kita punya, kalau khusus untuk pekerjaan saya di media itu kan ada ruang hak jawab. Ya, untuk yang tidak puas. Walaupun kecil loh, hak jawab itu kecil di pojok, gininya besar. Pengaruhnya besar. Jadi ada ruang-ruang untuk itu. Nah kebetulan sampai sejauh ini sih belum ada yang sampai ke ranah itu untuk berita-berita yang saya tulis ya, karena memang disaring beritanya. Jadi ada redaktur yang pasti bertanya gitu loh, ini maksudnya apa, ini konfirmasi dengan ini kok nggak ada, jadi sebelum lengkap itu nggak dimuat dan sebagainya. Tapi ada nggak pengalaman yang ya paling membekas lah, unik ya, kayaknya tidak terjadi pada setiap jurnalis atau hari-hari kita nih karena dalam meliput itu gimana? Kalau jurnalis itu, wartawan itu syukurnya itu ya ada hal-hal kemewahan istimewa yang diperoleh. Ya contoh lah, karena kan supaya beritanya bagus di servis gitu. Ada ya gitu ya? Ya jujur ada gitu loh, ada. Tapi kan belum tentu ngaruh. Belum tentu ngaruh. Di servis kan mau aja ya kan. Jadi diajak makan di restoran A, di restoran B biasa. Dalam jumpa pers kan juga tidak satu wartawan, ada wartawan banyak gitu loh. Jadi saya juga memahami, jadi sulit diet ya kalau jadi jurnalis. Jadi alasan kenapa saya gemuk di masa pandemi, yang saya unggah di status Facebook saya begitu. Jadi kadang-kadang kita datang liputan malam, sampai di rumah istri masak gitu loh dengan cinta. Ya kita harus juga padahal makan. Sejam sebelumnya sudah makan. Kita berusaha menghormati istri kita di rumah ya. Kalau saya sih begitu gitu loh. Bu, di rumah nggak usah dibikin makan. Di luar udah makan terus. Jadi begitu. Jadi kalau dari segi peliputan ya, yang saya katakan pertama tadi ya, di awal di tahun 2015 saya pernah meliput ya investigasi tentang kasus pelecehan seksual itu di sebuah sekolah itu. Itu yang paling ini ya. Itu yang pertama ya. Yang artinya yang terngiang gitu loh. Meskipun yang lain juga banyak. Jadi saya mewawancarai seorang guru di sana gitu. Ibu guru. Lama saya cerita sama dia. Terakhir dia baru cerita, dia baru menegaskan bahwa yang dimaksud melakukan pelecehan itu adalah suaminya. Gimana perasaan dokter? Saya mengalami itu, gitu loh. Ini kita beritakan nggak nih, kan gitu? Iya, ya mau tidak mau harus di-running karena ini kan tanggung jawab moral kita. Dan dia tahu ya bahwa kita jurnalis. Tahu, dan saya dia kan menyebutkan itu, dia tahu konsekuensinya itu. Ya. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi pernah juga ternyata yang kita liput itulah teman kita sendiri. Itu pernah. Jadi pernah ada kasus, mohon maaf, kasus yang tentang asusila juga. Ternyata pelakunya adalah teman sendiri yang kita kenal. Gitu. Itu bagaimana? Sulit gitu ya. Itu bagaimana? Pikir kita ada masalah secara pribadi. Tidak sama sekali, karena itu kan ranah kepolisian. Juga keluarga pernah. Itu juga ya? Itu juga. Tapi nggak boleh ya, misalnya kan kalau di kedokteran ada kode etik kan. Kalau keluarga nggak boleh kita rawat, kita harus carikan dokter yang lain. Serius nih. Ini secara karena pikiran kita akan subjektif, ya kan. Misalnya istri saya sakit, walaupun saya tahu obatnya, saya meriksa, tapi kadang-kadang kan kita ada pertimbangan-pertimbangan. Karena sudah ada redaktur ya karena kita juga mungkin sudah ditempatkan di pos, jadi tidak bisa menghindar. Jadi yang penting kan sudah lengkap konfirmasi dari A, B, C, nanti redaktur yang periksa, diedit dan sebagainya gitu. Itu pernah kejadian. Ya pernah juga teman wartawan yang mengalami kasus itu gitu loh. Jadi pernah itu. Jadi hal-hal seperti itu sudah saya lewati ya. Meskipun di kantor saya tergolong wartawan baru.
Meskipun sudah 5 tahun. 5 tahun. Karena susah nyari orang mau jadi wartawan. Apalagi baru 29 tahun baru jadi wartawan ya. Ya itu udah usia yang tua itu. Ya. Kesannya dulu saya tamat 2009 saya langsung jadi wartawan ya. Tapi kan kisah-kisah yang manis lain itu terlewatkan. Gitu. Tolong jangan nanya gaji ya. Enggak, saya nggak nanya gaji. Apa gitu? Hubungan sama gaji? Kalau penghasilan. Oke. Nah, kalau tadi kan istri 4 kali lipat nih. Jadi setelah jadi jurnalis masih ya? Masih. Di 2019 itu Aliansi Jurnalis Independen ya, AJI itu khusus untuk di Jakarta dia sudah merilis besaran gaji itu 8.420.000 itu minimal untuk wartawan yang baru diangkat. Nah, itu Jakarta. Bali? Harga mie ayam di Jakarta dan di Bali itu selisihnya paling 500 perak. Betul. Harga nasi goreng juga mungkin sama. Tapi begitu. Saya tidak sebut. Tapi nggak ada bikin standar gitu. Tempat saya bekerja termasuk yang bertanggung jawab ya, jadi UMK lah. Ya tapi maksudnya profesi. Saya nggak ngomongin wartawan aja. Hampir semua organisasi profesi itu jarang menetapkan ya kan minimal berapa. Yang saya tahu tuh yang pintar apoteker bikin. Iya. Ya kan? Kita di jurnalis ya, di dunia media ini itu sering sekali meliput serikat pekerja yang protes karena bla 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 bla. Sering sekali. Membantu mereka menyuarakan keluhan kita mereka. Sendiri nggak berani ya kan. Kerjaan. Begitulah ya sedikit nanti kalau sedikit hilang juga kan. Tapi seperti yang Dok katakan tadi ya, ketika saya bekerja sebagai guru itu ada panggilan jiwa ya. Di sini pun begitu. Jadi kalau saya kalkulasikan dulu saya di sana 5 tahun, di sini sudah lebih dari 5 tahun. Artinya saya menemukan juga kenyamanan ya. Jadi saya bisa kenal sama Dok, bisa juga kenal dengan teman-teman Dok itu. Bisa SMS-an sama bupati, sama wakil bupati. Bisa ini kan. Tidak semua profesi bisa melakukan itu. Gitu loh. Jadi karena saya paham betul hidup ini hanya sekali dan aktualisasi diri itu sangat penting ya. Agar kita dianggap ada oleh orang lain ya. Sebenarnya jurnalisme ini dunia ini dan penting loh. Orang mau jadi pejabat juga kalau nggak dekat sama gitu. Media berita sulit. Artinya ada simbiosis mutualisme ya. Jadi sebenarnya juga kawan-kawan politisi, kawan-kawan di birokrasi dan sebagainya sudah paham betul ya bahwa media itu hidup dari advertising ya, dari advertorial, dari iklan. Jadi memang ya sudah berjalan demikian. Jadi memang ada tupoksi, ada. Ya sekarang saya mau ini nih. Sekarang kalau dulu itu kan kurang informasi. Kalau sekarang ini eranya banjir informasi. Tetapi kan persoalannya mana informasi yang bisa dipercaya, mana yang tidak bisa dipercaya. Masalahnya yang tidak bisa dipercaya itu lebih laris. Karena judulnya lebih menarik. Ya karena kan? Sensasional ya. Jadi golongan apa sih istilahnya clickbait. Ya kan? Oke. Golongan pembaca juga sih ya. Pembaca kita rata-rata itu mohon maaf ya mungkin kurang ya. Saya menilai sendiri. Nggak baca beritanya, lihat judulnya di-share gitu. Padahal kalau dibaca sebenarnya nggak begitu gitu. Jadi akan alangkah bijaksananya kalau berita itu memang dibaca. Jadi akan tahu ya, karena judul itu sering menipu. Ya, yang saya takutkan kan yang CP itu tumbuh subur ya kan karena market perlu. Nah, yang berbobot karena jarang yang butuh yang berbobot nanti mati gitu. Ini persoalan yang memang serius dan harus digarap ya. Jadi memang di sini peran dari pemerintah kan lembaga pers juga banyak kan, organisasi pers juga banyak, ada PWI, ada AJI, ada IGTI kalau dan sebagainya. Hanya jadi industri ya kan soal bertahan aja. Tapi beritanya nggak terus terang saya udah malas juga. Ya kan.
Kalau sekarang ada nih media online itu malas ya saya baca. Ya kan, kecuali yang menyebut soal isu-isu yang saya penting, ya kan, mau di-share penting nih. Jadi ya, karena memang ibarat kita makan ya, sajiannya banyak banget gitu. Jadi yang kita butuhkan aja yang kita ambil, yang kita pesan kan gitu. Dalam dunia jurnalistik pun akhirnya seperti itu. Kalau dulu enak loh, baca harian gitu ya. Walaupun kalau saya nomor 1 ya, kalau paling belakang dulu saya inget tuh, kalau koran paling belakang tuh olahraga, paling depan headline. Oh, 2 itu dulu yang dibaca, ya kan. Baru yang lain-lain. Tapi karena kita sudah kadung beli korannya, sayang kalau nggak baca berita-berita yang lain. Akhirnya kita baca juga hal-hal yang sebenarnya kita kurang tertarik, tapi setelah baca, wah ada juga. Jadi ngikuti perkembangan. Tapi kalau online, akhirnya kita cuma cari yang menurut kita senang aja. Ya, makanya kenapa berita tentang yang berbau seksual itu laris kan? Cepat sekali kan? Karena kecenderungan masyarakat kita memang ke sana, dan ketika terjebak dalam industri ya hasilnya memang apa yang disukai masyarakat itu aja kan begitu. Jadi memang disinilah pertarungan ke depan ya antara bisnis media ini ya. Pertarungan antara idealisme media dengan bagaimana pundi-pundi rupiah juga tetap mengalir ke pemilik media dan sebagainya ya, ke perusahaan media dan sebagainya. Ini persoalan sekelumit persoalan ke depan, apakah akan bertahan atau tidak begitu. Ya karena memang. Tapi kalau nggak bertahan, gimana profesi jurnalis ini ya? Saya pikir jangan-jangan ada rencana lagi ganti profesi lagi. Saya sekarang sudah 35 tahun ya. Dokter sekarang berapa umur nih dokter? Saya 17. Selalu 17. Kan? Ada rencana ganti profesi nggak dok? Rencana sih enggak, cuman kan kita harus siap-siap. Oke. Kalau bisa sih pensiun muda. Ya kan? Paling enak gitu kan. Akhirnya saya juga jawaban dok itu yang menjadi jawaban saya. Jadi memang siap-siap aja, tetapi tetap kan optimisme itu harus dipelihara. Gairah bekerja harus tetap ada dan sebagainya ya. Karena memang seperti tadi panggilan hati. Ya banyak punya kawan, banyak punya mungkin orang yang pernah berselisih, tapi akhirnya baik lagi ya dunia ini, dok. Jadi penuh pertengkaran juga sebenarnya. Sebenarnya penuh pertengkaran juga ya. Jadi mengelola emosi itu penting. Jadi ketika saya pernah melaluinya di sales, dok. Dan cukup banyak ya di sejarah masa lalu itu wartawan ngalami kekerasan. Pernah dok. Jadi ya duka itu kan pernah juga dialami. Pernah ngalami juga. Duka diancam lah minimal. Diancam pernah dok. Pernah. Diancam. Mana gaji nggak seberapa diancam. Ya, tapi bagaimanapun juga ya tempat saya bernaung sekarang sangat bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab. Jadi ketika kita ada masalah, kita bicarakan ya selesai gitu. Jadi ya mohon maaf pernah kawan-kawan ormas nyerbu kantor karena tulisan. Ya kebetulan saya yang nulis begitu. Pernah. Kelihatannya Anda memang kontroversial. Suka nulis yang aneh-aneh bukan? Tidak juga sih. Cuman mungkin karena berani aja. Perbedaannya di sana kan karena kemampuan kan relatif ya. Begitu aja sih. Iya. Nah, sekarang sambil sebelum menutup nanti kan kita bagi-bagi segmennya ya kan. Saya ada kuis. Iya. Pilih A atau B. Iya, ya kan? Iya. Pilih A atau B, ya kan? Ya soal diri sendiri aja. Ya kan? Yang dari yang gampang-gampang aja lah, ya kan? Pilih mana? A, liburan sama keluarga, atau B, liburan karena menang lomba. Jepang. Ya sama keluarga dok. Tapi wartawan tuh nggak punya hari libur dok. Iya kan ini pertanyaan saya kenapa situ keberatan pilihannya ya kan tadi kan cerita sama pada waktu jadi kepala sekolah saya liburan ke ini jelas lah kalau milih kerja di kepala sekolah apa liburan milih maksudnya liburan karena penghargaan ya kan karena prestasi. Lalu sekarang sama keluarga dok. Keluarga. Iya, tapi enggak diganggu sama tugas karena wartawan enggak punya hari libur. Itu tetap lihat ya kan, apa. Ya, kalau makanya pilihnya A. Keluarga ya kan. Pilihnya A. Nomor 2. Wah, nomor 2 apa ya? Soalnya pertanyaannya baru saya buat setelah tadi ya. Kedua. Yang gampang lah.
meliput kriminal apa meliput politik? Politik, Dok. Politik. No. Keren, jujur ya jawabannya. Jujur, Dok. Lebih suka mewawancara AWK atau mewawancara Pak Koster? Tentunya Pak Koster, karena kami sudah sejak 2018 tidak berkomunikasi. Saya kangen sekali sama Pak Koster. Kelihatannya dalam ini ya. Jangan kesepekan ini oleh beliau ya. Enggak, juga beliau orang baik. Baik, lanjut. Senyumnya bentar dulu, terserah saya. Pertanyaan berikutnya nggak ada, ya kan? Terserah saya, ya kan? Apa ya? Menang lomba sastra? Apa dipilih jadi pemimpin redaktur? Nomor 1, tadi kan bilangnya pasti juara 2. Berprestasi di sastra, juara 1 atau diangkat jadi pemimpin redaktur? Berprestasi di sastra juara 1, Dok. Jadi jangan diangkat ya, Pak. Karena perjalanan itu masih jauh. Oh gitu. Saya masih wartawan muda. Baru saya ikut organisasi wartawan. Jadi itu kan harus utama. Oh gitu ya? Iya. Ada begitunya juga? Ada. Jadi ada stratanya harus muda dulu, madya, baru utama. Kalau pimpinan redaksi itu harus utama. Itu syaratnya. Sama seperti sekarang dosen harus S2 kayak gitulah modelnya. Ada standarisasi begitu. Jadi kalau saya mengatakan itu masih jauh gitu loh. Oh, makanya jadi karena kemungkinannya kecil gitu ya. Sejauh. Masih banyak. Jadi dengan kata lain dia merasa kemungkinan untuk juara 1 di bidang sastra itu lebih besar. Lebih besar. Iya, karena saya membutuhkan uang, Dok. Ini masa pandemi, Dok. Oke, kita belum menyinggung yang lain-lain, tapi artinya kan kita bisa undang lagi ya kan kapan-kapan ya kan. Apalagi ya yang terakhir ya. Gini, ada fenomena menarik juga nih. Ini juga hal yang baik ya. Dulu ketika kita mulai ya podcast ini ya di Diskoria, orang nanya, podcast itu apa? Tapi kita baru mulai kapan ya? Belum setahun ya. Sekitar Juni ya 6 bulan lewat lah ya, 8 bulan. Ketika bilang saya mau bikin apa? Studio podcast. Podcast itu apa? Ya kan? Saya lihat sekarang media-media mainstream termasuk tempat dari Surya juga membuat nih podcast. Menurut Surya apa menariknya? Podcast ini gitu. Podcast itu kita bisa lebih mendalami narasumber ya. Jadi kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda, dan ini menyesuaikan juga dengan selera dari pasar, dari publik. Yang kecenderungannya adalah lebih suka melihat orang ngomong, lebih suka melihat wajah orang daripada baca tulisan, daripada kata-kata. Nah, ini persoalan yang serius sebenarnya. Harusnya keduanya sama ya. Melihat kata-kata, melihat buku tebal dengan melihat, mohon maaf, narasumber yang cantik atau ganteng, harusnya sama. Tapi kan ternyata tidak. Kalau saya malah auditorik loh. Saya paling nggak tahu, kalau kita zaman radio. Makanya saya tertarik podcast itu kan suara ya. Bisa sambil nyetir, bisa sambil apa, kan kita ketawa-ketawa. Itulah fleksibilitas yang ditawarkan oleh podcast ini ya, dan sebagainya. Jadi menarik juga ya. Jadi dalam hal itu. Ya, jadi yang kebetulan di kantor saya juga ngelola ini baru-baru ini ya, dari tanggal gitu ya? 14 Januari 2021. Dia hal yang baru juga kan. Hal yang baru juga. Jadi ada hal-hal baru yang mendapat. Iya. Dan kebetulan dari sekian seri akhirnya ada yang mulai bertanya, apa syaratnya supaya saya bisa jadi bintang tamu. Baru kemarin loh, serius. Dari sudah berjalan 4 seri, baru kemarin ada yang nanya. Itu. Ya kan nanya tinggal dijawab aja. Jadi masih saya bicarakan dengan pimpinan saya. Kalian kalau saya ditanya gitu, saya suka-suka aja, terserah. Mungkin lagi belum sempat ya kan. Senang-senang aja ya kan. Ada juga yang bahkan sudah mau sampai mengeluarkan uang gitu. Bayar. Wah. Sudah ada sampai kayak gitu, tapi kan kita jajaki juga ya. Oh ya, ini berhubung ngomong-ngomong bayar ya. Kan ada tuh selentingan-selentingan. Kalau mau jadi politisi gampang, punya uang, yang penting bikin aja berita adventorial gitu. Itu serius ya bisa begitu ya? Kan seperti yang saya bilang ya. Jadi kita juga membuat
kadang-kadang orang itu pandai sekali ngomong, mungkin pandai menari, pandai silat, pandai apa, tapi mungkin dia menyampaikan ke orang kurang. Nah, di sanalah peran seorang jurnalis begitu loh. Masalah dia istilahnya ada transaksi advertorial di koran. Artinya iklan tapi dalam bentuknya tulisan lewat berita begitu, gitu ya. kan. Tapi kodenya beda ya. Kodenya beda. Jadi ada kodenya. Ada kodenya. Kalau yang tinggal sering dibaca aja kan, ADV gitu ya. Ada. Seperti yang sering diributkan tuh loh. Kan ada yang rutin bayar ADV tapi penting juga kan sangat dalam pekerjaan penting. Kan. Iya. Sehingga gara-gara iklan itulah kemudian kita bisa bikin berita-berita yang lain yang berkualitas. Tentu ya, gitu, memang kan? benar. Ya. Yang penting orang bacanya tahu, oh ini ADV kan gitu toh, yang penting kan. Oke, kita belum membahas hal-hal sensitif ya yang ada di ini, memang sengaja supaya kita sering ketemu, ya kan, sering ketemu. Suatu saat saya pengen nih, saya undang kan sebenarnya bagi orang lain banyak yang nggak penting, tapi buat saya penting. Suatu saat kan enak kalau ketemu rame-rame pas COVID nggak ada ya. Oke. Bisa aja kita bikin berapa 10 jam gitu. Orangnya beda-beda. Bisa aja pada nggak cocok ya. Orang kan suka nonton yang ribut-ribut, bertengkar. Ya. Nah, cuman tergantung kebijaksanaan kita ya. Dulu hampir saya buat itu. Udah keburu masuk penjara gimana? Masuk LP. Padahal udah oke, ya kan? 10 hari lagi gitu. Aku baru masuk LP, ya kan? Tapi maksud kita menjernihkan hal itu. Dan maksudnya podcast bukan untuk mengambil bidangnya ini ya, cuman menghadirkan berita-berita yang selama ini belum masuk media mainstream, ya kan? Itu kan kritik kita. Kita sekarang disajikan berita-berita yang partai bertengkar, berebut ketua umum. Seakan-akan berita itu hanya itu aja yang penting gitu loh. Nah, kita kan bisa juga membuat berita-berita sendiri dan ya kalau itu jadi menarik, ya kan. Jadi nggak menyangka ya, saya terus terang kalau setiap kali podcast selalu menanyakan tuh memang benar. Saya emang nggak tahu dari sejak awal. Beliau ini guru, emang nggak tahu, ya kan. Jadi ya di sini memang buat ngobrol, ya kan. Begitu kira-kira ya. Saya nggak menyimpulkan apa-apa, tapi itulah perjalanan hidup seseorang. Kadang-kadang kita nggak tahu ini arahnya kemana. Tapi yang kelihatannya dicari oleh Surya ini bukan hanya soal pendapatan yang mencukupi, ya, bukan hanya ya saya bilang, tetapi kepuasan batin dan lingkungan kerja yang nyaman. Sangat ya, muluk-muluk kan? Lu ada yang mengatakan kan, maksudnya gini loh. Itu adalah kepuasan batin yang mahal ketika orang masih bisa melakukan idealisme. Banyak punya pekerjaan yang penghasilannya besar, tapi nggak puas dalam batin. Hobi lain sendiri, pekerjaan lain sendiri. Nah, kalau hobi sama pekerjaan nyambung, kayaknya enak, ya kan? Itu memang hal yang paling mahal menurut saya. Bagaimana mempertahankan idealisme pandangan kita pada satu hal, ya kan? Walaupun tidak ada pekerjaan yang ideal. Kita juga selalu mencari bentuk, ya kan. Nah, itu barangkali jadi teman-teman silahkan menikmati apapun yang bisa kita ini kan. Tapi saya sangat menikmati obrolan ini ya, bagaimana memandang ini. Biasanya kan hanya menyajikan berita, tapi kita nggak pernah tahu dari sudut pandang yang menyajikan tuh ada pengalaman apa dalam hidupnya. Sebenarnya banyak hal menarik lain sih, Dok. Ya nggak apa-apa, nanti kan ini perkenalan, ya kan. Ya, itu menariknya. Kalau podcast pertama ditonton 5-10 orang, tapi lama-lama itu menarik, ya kan. Siapa tahu setelah ini ada skandal gitu kan, jadi orang cari kan. Seakan-akan saya mensyukuri skandal orang ya kan. Akhirnya dicariin podcast, oh gini nih ya, dan sebagainya. Gitu sih ya. Makasih Surya ya. Mudah-mudahan nanti ketika dia datang menghampiri saya hanya tentang berita-berita yang baik, bukan berita-berita yang buruk. Iya. Walaupun banyak yang berpandangan baik atau buruk, berita adalah berita baik gitu ya. Bagi sebagian orang kan begitu. Yang penting masuk koran aja, jelek baik soal lain ya kan. Yang penting masuk koran ya kan. Itu ya pengalamannya. Jadi saran saya buat mahasiswa sastra Indonesia di luar sana, kalau cari jodoh carilah orang yang sastra Inggris. Penghasilannya lebih besar ya kan. Gitu ya.
Itu barangkali kalau ada yang nanya lagi-lagi ini podcast apa, ya gitu aja, terserah saya mau menampilkan apa, ya kan. Syukur-syukur Anda bisa menikmati itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya Gusti Rai dari podcast Gitu Aja. Sampai ketemu lagi. Ya, bye-bye.